Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan lingkungan pemasaran global, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, kemarin kita telah membahas tentang perencanaan. Hari ini kita akan membahas tentang lingkungan pemasaran global. Nah, jadi analoginya seperti ini, teman-teman. Ketika kita pengen memasarkan di suatu daerah, ya, atau di suatu negara, tentunya kita harus tahu dulu, ya, bagaimana budaya di satu negara tersebut. Istilahnya ketika kita mau perang, ya, kita harus tahu dulu nih medannya seperti apa. Agar apa? Agar nantinya kita mudah untuk menyusun strategi, ya, agar memenangkan persaingan atau pertempuran tersebut. Nah, karena ketika kita melakukan pemasaran, ya, intinya kan agar produk kita itu dikenal oleh target market kita dan mereka mau beli. Ya. Salah satu caranya adalah dengan kita mengenali dulu nih lingkungan pemasarannya. Di dalam proses mengenali lingkungan, kita juga harus memahami perbedaan utama di antara beberapa sistem ekonomi di dunia. Ya. Cara belajar bagaimana mengelompokkan negara-negara dengan cara mengembangkan pasar mereka sendiri, ya. Memahami pola konsumsi di negara-negara yang berbeda, dan mengetahui. Kita masuk di yang pertama. Ya. Sebelum kita masuk ke, ke selatan di ekonomi dunia sangat cepat sekali. Ya, kenapa demikian? Karena mulai di tahun 90-an itu muncul yang namanya pasar global. Ya. Pada zaman dahulu kala, sebelum tahun 90-an, ya, satu negara itu ya menghidupi negara tersebut. Kalau mau masuk ke negara lain itu harus menggunakan izin yang kita bebas untuk melakukan ekspor maupun impor barang-barang yang ada di dunia. Nah, yang kedua adalah penyatuan ekonomi dunia. Ya. Dengan adanya globalisasi saat ini, ya, tentunya mata uang yang digunakan, kalau dulu ke seluruh dunia itu harus pakai namanya dolar, ya kan? Harus pakai namanya dolar. Tapi saat ini juga ada namanya regional. Nah, kalau Eropa di negaranya harus pakai yuan dan lain sebagainya. Tuh yang perlu di teman-teman ketahui. Yang kedua adalah perputaran modal sebagai kekuatan penggerak. Nah, jadi ekonomi dunia itu bukan hanya tentang untung atau rugi, ya, tetapi adalah tentang bagaimana modal itu terus berputar. Ya. Maka kenapa di pandemi kemarin pemerintah itu menggelontorkan banyak dana untuk disalurkan ke masyarakat. Karena biar bagaimanapun juga, yang namanya ekonomi itu berkembang itu ketika ada yang namanya transaksi. Ya, harapannya ketika pemerintah memberikan suntikan dana untuk masyarakat itu nilai belinya, daya belinya itu meningkat juga. Ya, harapannya seperti itu. Berikutnya adalah produksi dipisahkan dari ketenaga kerjaan. Ya, ekonomi makro di negara-negara individu tidak lagi mengendalikan hasil ekonomi. Nah, jadi kalau dulu um, sebelum adanya globalisasi itu ketika pengen beli produk A itu harus di negara A, kalau pengen beli barang B itu harus ada di negara. Melakukan transaksi dengan negara-negara lain itu sangat gamblang sekali, maka perubahan ekonomi dunia pun juga akan semakin cepat. Nah, persaingan muncul yang namanya persaingan dan tidak adanya monopoli dagang.
tiga bentuk sistem ekonomi yang ada di atau di list ini lebih ke negara itu mengatur peredaran dari eh, peredaran barang di satu negara. Ya, jadi segala kebijakan itu ditentukan oleh pemerintah. Ya, mau impor apa, mau ekspor apa itu pemerintah yang ikut campur. Ya. Kalau sosialis, pemerintah itu sebagai pengawas, ya, agar harga tidak terlalu turun atau terlalu tinggi. Ya. Tapi saat ini yang dipakai ya ada yang kapitalis, ada yang sosialis. Maksudnya apa? Ada beberapa contohnya di Indonesia itu menganut sistem ekonomi campuran. Contohnya Indonesia. Indonesia itu punya beberapa produk itu yang memang diatur regulasinya oleh pemerintah. Harganya harus sekian, terus distribusinya harus seperti apa itu diatur oleh pemerintah. Oke, Mbak Devi Listianingrum. Ada juga produk-produk yang memang tidak diatur oleh pemerintah. Sehingga keunggulan dari barang-barang yang diatur pemerintah harganya tidak akan cenderung lebih mahal. Nah, tetapi tentunya akan untuk keuntungan itu juga akan sedikit lebih kecil. Ya. Berbeda halnya ketika kita menganut sistem sosialis. Nah, tentunya harga itu ditentukan dengan adanya permintaan. Ya, masih ingat dengan uh, hukum ekonomi, hukum permintaan. Ya, semakin banyak permintaan, maka harga akan semakin naik. Jika permintaannya kecil, maka akan semakin murah. Permintaan kecil dan barang banyak itu akan semakin murah. Itu kalau berbicara tentang sosialis. Berikutnya adalah penggolongan berdasarkan pada metode alokasi, sebenarnya yang dominan. Nah, penggolongan berdasarkan pada metode alokasi ini adalah ada alokasi pasar, kebijakan pemerintah, dan juga sistem campuran. Nah, maksudnya apa? Ketika satu industri itu diatur oleh pasar, maka ketika ada permintaan pasar, maka di situ akan ada pabriknya. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang diatur kebijakannya oleh pemerintahan. Hampir mirip seperti sistem ekonomi dengan metode alokasi. Sistem ekonomi alokasi pasar ya, itu mempercayakan pada konsumen untuk mengalokasikan sumber dayanya. Peran pemerintah itu adalah mempromosikan persaingan, memastikan perlindungan konsumen. Ya, yang mendominasi pasar ekonomi itu adalah Amerika Serikat, negara Eropa Barat, dan juga Jepang. Nah, kita lihat contohnya di Indonesia. Ya, kenapa ada banyak produk-produk yang berasal dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang? Ya, karena memang masyarakat Indonesia suka dengan barang-barang tersebut. Ya, ada yang cenderung lebih awet, ada cenderung lebih tidak tidak murah, ya kan? Tetapi laku karena adanya permintaan, maka pemerintah juga membebaskan. Jadi seperti itu. Ada juga sistem ekonomi alokasi pemerintah. Ya. Negara mempunyai kekuasaan yang luas untuk melayani kepentingan masyarakat, memutuskan produk apa yang akan dibuat, memutuskan bagaimana cara membuat produknya. Ya. Unsur-unsur dari bauran masyarakat tidak digunakan sebagai variabel strategis. Negara-negara yang menggunakan sistem sosialis pada satu dekade terakhir itu adalah Cina, ya, former USSR, dan juga India. Amerika Serikat ya, dan juga India.
Jadi contohnya yang di Cina. Nah, Cina di tahun 90 tirai bambu. Maksudnya apa? Jadi kalau di tahun 90-an Cina itu sebagai tempat produksi dari Amerika. Nah, tetapi mereka mulai menutup diri untuk apa? Untuk mempersiapkan kebangkitannya. Ya, terbukti di tahun 2000-an ya itu Cina bangkit karena mereka menerapkan sistem tirai bambu. Maksudnya apa? Ketika ada orang yang mau masuk ke Cina itu dilarang, tetapi Cina bisa melihat ke permintaan dari negara lain. Ya. Kalau dulu Amerika merupakan negara yang memproduksi banyak-banyak. Ya, jadi persaingan ekonomi antara Amerika dan Cina ini saat ini. Ya. Dan Cina itu menerapkan ini produk-produk apa saja yang harus diproduksi, ya, bagaimana cara membuatnya dan lain sebagainya. Nah, itu mereka melakukan pengiriman ke pemerintah Cina campuran. Ya. Pada kenyataannya tidak ada pasar murni atau sistem ekonomi sosialis, diantaranya banyak sistem ekonomi di dunia. Di dalam negara-negara OECD, ya, porsi pajak terbentang antara 32% GDP di Amerika Serikat dan 64% di Swedia. Ya. Maksudnya apa? Sistem ekonomi itu tidak murni sosialis ataupun kapitalis, tetapi yaitu campuran. Ya, disesuaikan. Karena dengan perkembangan teknologi saat ini, pemerintah pun tidak serta-merta bisa secara sepihak untuk membuat keputusan. Ya. Nah, di dalam sistem ekonomi itu ada indeks dari kebebasan ekonomi. Ya. Ada di beberapa negara itu menganut, ada juga negara-negara yang tertindas. Maksudnya apa? Ketika masyarakatnya itu melakukan proses jual beli, ya, ada yang benar-benar dibebaskan. Nah, di Hong Kong itu mereka dibebaskan mau jual apa, mau apa itu dibebaskan. Singapura, Selandia Baru, Bahrain, Luxembourg, Amerika itu mereka bebas. Ada juga yang semi bebas, Kanada, Chili, El Salvador, Taiwan, Kenya dan juga Switzerland. Ya. Ada juga negara-negara yang masih tertindas. Ya. Ada Korea Utara, Irak, Libya, Somalia dan juga Kuba. Ya, negara-negara konflik.